Halo semuanya, berjumpa lagi dengan RN Cinema. Film adu jotos duo Titans terkuat di bumi akan menemani kalian yang dikemas dengan judul Godzilla vs Kong. Namun, dua makhluk perkasa ini sempat dibuat sempoyongan saat bertemu dengan Mega Godzilla. Oke, kita nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ke alur ceritanya. Di suatu tempat di Pulau Tengkorak, Sang Raja Kong terbangun dari tidurnya dan melakukan aktivitas paginya seperti biasa. Pada saat itu, Kong ditemui oleh seorang gadis yang bernama Zia. Mereka berdua terlihat seperti berkomunikasi. Lalu sejenak Kong memperhatikan boneka yang dibuat oleh Zia. Kong kemudian melemparkan pohon yang dia bawa menuju atas, dan hal itu membuat lubang di langit-langit Skull Island. Ternyata, organisasi Monarch membangun sebuah perlindungan. Akibat serangan Kong tersebut, seorang petugas Monarch menemui sang pawang Kong yang bernama Dr. Andrews. Para karyawan meminta agar Kong dipindahkan saja, namun Dr. Andrews memiliki pendapat lain. Dia takut jika Kong berkeliaran di luar sana, maka akan terjadi pertarungan hidup mati dengan Godzilla. Karena tidak boleh ada dua Titans Alpha di muka bumi ini. Penduduk Skull Island sudah memprediksi bahwa pertarungan itu akan dimulai sejak lama. Zia mendatangi Dr. Andrews, kemudian pergi. Zia adalah anak angkat Dr. Andrews. Di tempat lain, seorang penyiar podcast konspirasi monster bernama Barney menyiarkan sebuah berita bahwa ia memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan dia akan menyelidikinya. Barney lalu keluar dari mobil dan menuju pabrik Apex Cybernetics yang terletak di Florida, sebuah perusahaan teknologi terkemuka di bumi saat ini dan dipimpin oleh Walter Simmons. Barney adalah seorang karyawan magang di sana. Ia mengganggu rekannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin hingga membuat temannya kesal dan lalu pergi ke kamar mandi. Barney kemudian masuk ke dalam jaringan perusahaan, mendownload beberapa file, dan menemukan info jika Apex Florida saat ini membangun sebuah fasilitas raksasa di kantor pusat yang berada di Hong Kong. Tiba-tiba ia dikejutkan alarm peringatan serangan Godzilla. Ternyata, dengan kecepatan tinggi, Godzilla berenang menuju perusahaan Apex dan membuat semua karyawan Apex harus dievakuasi. Tapi, Barney malah menyelinap masuk ke dalam kantor. Sementara itu, di luar beberapa pesawat tempur mencoba menghentikan amukan Godzilla yang menghancurkan pabrik Apex, tapi serangan itu sia-sia. Saat Barney akan menyelamatkan diri, ia dihadang dua orang petugas. Namun tiba-tiba serangan nuklir Godzilla meledak ke arah mereka, mengenai dua petugas itu dan membuat sebuah lubang. Dari lubang tersebut, Barney melihat mesin aneh berwarna merah yang menyala. Keesokan harinya, semua berita di televisi menyiarkan serangan brutal Godzilla yang mengamuk di pabrik Apex semalam. Saat perjalanan pulang sekolah, Maddie mendengarkan podcast Barney dan mengatakan kalau serangan Godzilla semalam pasti ada pemicunya. Maddie kemudian menemui ayahnya, Mark, yang bekerja di camp milik Monarch dan menjelaskan kalau serangan Godzilla semalam pasti ada maksudnya. Namun Mark tidak mendengarkan ucapan Maddie. Mark hanya menjelaskan saat ini tidak ada yang bisa menghentikan serangan Godzilla, tapi Maddie masih yakin pasti ada sesuatu yang telah membuat Godzilla marah. Di Universitas Denham di Pennsylvania, Walter menemui seorang ilmuwan yang telah membuat buku teori tentang rongga bumi yang bernama Dr. Nathan. Ia menawarkan sebuah ekspedisi menuju pusat bumi, di mana terdapat sumber energi luar biasa yang disinyalir mampu menopang kehidupan para Titans, dan Walter ingin menggunakan energi itu untuk membentuk sistem pertahanan dari serangan Godzilla. Tetapi Dr. Nathan meragukan hal tersebut. Ia pernah melakukan ekspedisi bersama kakaknya, namun gagal karena di pusat bumi gravitasi terbalik dan menghancurkan kendaraan yang mereka naiki, dan kejadian itu juga menewaskan kakak kandungnya. Walter meyakinkan Dr. Nathan akan membiayai semua kebutuhan ekspedisi. Dr. Nathan yang awalnya ragu kemudian setuju, lalu menyebutkan sebuah hasil penelitian yang disebut memori genetik
bahwa semua Titans terdorong untuk kembali ke sumber evolusi mereka. Jika benar Titans berasal dari rongga bumi, dia akan meminta bantuan seekor Titans untuk membantu ke sana. Nathan kemudian mendatangi Andrew di Skull Island untuk meminta bantuan membujuk Kong agar mau memandu tim perjalanan menuju pusat bumi. Awalnya Andrew tidak mau, tapi Nathan menjelaskan hasil penelitiannya bahwa semua Titans berasal dari rongga bumi. Bisa jadi, Kong berasal dari sana dan akan menjadi tempat yang paling aman bagi Kong. Meskipun ragu, akhirnya Andrews memutuskan akan membantu mengurus perizinan pada Monarch untuk mengeluarkan Kong dari Skull Island. Ekspedisi pun dilaksanakan. Kong dibius dan diborgol di atas kapal raksasa, diiringi beberapa kapal tempur menuju Antartika, di mana di sana terdapat gerbang menuju pusat bumi. Nathan menghampiri Maya Simmons, anak Walter yang mewakili ayahnya pada ekspedisi menuju rongga bumi ini. Malam harinya, kapten kapal melaporkan kalau dia sudah melalui rute yang tidak pernah dilewati oleh Godzilla sebelumnya. Sang kapten kapal melaporkan pada Andrews dan bertanya apa yang akan terjadi jika Godzilla dan Kong bertemu. Lalu, Andrews hanya menjelaskan kalau Kong tidak pernah bersujud pada siapapun. Di tengah guyuran hujan, Zia berjalan mendekati Kong yang terlihat gelisah dan berusaha menenangkannya. Andrews yang khawatir mendatangi Zia. Tidak disangka bahwa Kong menggerakkan tangannya dengan bahasa isyarat kalau dia rindu dengan rumah. Andrews terkejut tak percaya, ternyata Kong bisa berkomunikasi. Di tempat lain, Maddie menghubungi Josh dan meminta bantuan untuk mencari penyiar podcast konspirasi monster. Dia percaya kalau orang itu bisa membantunya memecahkan misteri mengamuknya Godzilla semalam. Mereka berdua pun pergi menggunakan minivan dan menuju Chinatown. Mereka mendapatkan informasi dari penjaga toko lokasi persembunyian Barney. Ketika sudah berada di apartemen yang gelap, Barney menolak membukakan pintu. Tetapi ketika Maddie menggunakan kata bahwa ia adalah anak mendiang Emma Russell, Barney langsung menyuruh mereka masuk karena ia mengenal Emma, sang pemimpin Monarch. Maddie menjelaskan bahwa amukan Godzilla di pabrik Apex pasti disengaja. Akhirnya, Barney mengatakan kalau ia menemukan fakta bahwa pabrik Apex sedang membangun fasilitas raksasa yang berada di Hong Kong dan melihat sebuah benda berwarna merah mencurigakan. Di pagi hari, Kong sedang sarapan di tengah laut Tasman. Sementara Andrew sedang menceritakan pada Nathan bahwa Kong adalah pelindung Zia. Tiba-tiba alarm berbunyi. Dari jauh terlihat Godzilla berenang mendekati tim ekspedisi. Kong yang merasakan adanya ancaman pun bereaksi dan berusaha melepaskan besi yang memborgolnya. Nathan menolak melepaskan borgol yang mengikat Kong karena akan sangat berbahaya. Beberapa kapal tempur menembakkan meriam ke arah Godzilla, namun hal itu malah membuat Godzilla semakin marah, lalu menabrak satu kapal dan menghancurkan kapal tempur yang lain. Beruntungnya, Zia dan yang lainnya selamat. Kapal yang membawa Kong pun terbalik, dan Andrew segera melepaskan borgol yang mengikat Kong. Setelah bebas, Kong melompat di antara kapal dan membaliknya, kemudian berdiri di atasnya. Kong pun menantang Godzilla. Godzilla yang merasa tertantang langsung naik ke atas kapal dan adu jotos dua Titans pun tidak terelakkan. Kong mendorong Godzilla masuk ke dalam air. Di dalam air, Godzilla menyemburkan tembakan nuklir ke arah Kong. Kong kemudian masuk ke dalam air dan Godzilla menarik Kong dan mengunci Kong di dasar laut. Di atas kapal, para kapal perang menembakkan ranjau air untuk membantu Kong. Kong yang berhasil melepaskan diri kemudian kembali ke permukaan, tetapi ia sudah tidak berdaya dan terbaling remas di atas kapal. Melihat Godzilla masih berkeliaran dan Kong pun yang tidak berdaya, Nathan meminta kapten kapal untuk mematikan semua mesin kapal dan berpura-pura mati. Godzilla yang melihat musuhnya tidak bergerak kemudian pergi meninggalkan mereka. Di dalam pabrik Apex yang hancur, Barney mengajak Maddie dan Josh melihat benda yang pernah diceritakannya. Tetapi, benda yang dicari sudah hilang. Mereka kemudian masuk ke dalam lift yang masih berfungsi dan membawa mereka masuk jauh ke bawah tanah. Sampai di sana, mereka melihat banyak kontainer. Tiba-tiba terdengar suara petugas berpatroli.
Karena panik, mereka masuk ke dalam salah satu kontainer. Mereka terkejut di dalam sebuah kontainer terdapat telur-telur Skullcrawler. Tak disangka, pintu kontainer tertutup dan bergerak masuk ke dalam sebuah terowongan lalu melesat dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Di pangkalan di Antartika, Kong diangkut menggunakan beberapa helikopter menuju sebuah gua. Setelah sampai di depan gua, Kong terbangun. Nathan pun meminta tolong Zia untuk membujuk Kong agar mau masuk ke dalam gua. Awalnya Kong menolak, kemudian Zia menjelaskan, bisa jadi di dalam sana ada makhluk seperti Kong dan menemukan rumah baru yang aman. Kong kemudian setuju dan langsung masuk ke dalam gua. Sementara Nathan dan yang lain langsung masuk ke dalam pesawat canggih milik Apex dan mereka mengikuti dari belakang. Di dalam gua menuju rongga bumi, mereka tersedot masuk semakin dalam. Akhirnya sampai di pusat bumi dan benar sekali, di sana mereka mengalami perbalikan gravitasi yang sangat kuat. Karena teknologi canggih milik Apex, pesawat itu berhasil selamat. Sesampainya di sana, mereka seperti berada di Skull Island, sebuah hutan yang sangat luas dan indah, tetapi dihuni banyak sekali monster-monster aneh. Tiba-tiba salah satu pesawat diserang oleh seekor monster ular bersayap. Kong kemudian berbalik menghajar monster-monster tersebut. Nathan membantu menembaki monster itu dan akhirnya berhasil. Kong pun memakan kepalanya. Kong kemudian melanjutkan perjalanan lalu pergi ke puncak gunung. Terdapat batu-batu yang melayang. Itu adalah garis batas gravitasi. Kemudian Kong melompat dan mendarat di atas gunung. Di tempat lain, kargo yang membawa Maddie dan kawan-kawan akhirnya sampai di Hong Kong. Mereka pun keluar dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat luas. Saat sedang memeriksa, alarm berbunyi dan mengatakan kalau demonstrasi akan dilakukan sebentar lagi. Di atas, Walker Simon memerintahkan anak buahnya untuk melakukan demonstrasi. Lalu dari bawah muncul sebuah robot raksasa. Seorang pilot memakai helm untuk mengontrol robot raksasa itu dari jauh. Dan seketika, robot yang ada di arena pun aktif. Robot itu sangat besar berbentuk seperti Godzilla. Itu adalah Mega Godzilla. Beberapa saat kemudian, muncul Skullcrawler dari salah satu gerbang. Maddie dan yang lainnya panik dan mencari perlindungan. Mega Godzilla menangkap Skullcrawler dan menembakkan abab nuklir ke arahnya. Tetapi, tiba-tiba Mega Godzilla berhenti karena kehabisan daya. Walker yang berada di atas menjelaskan, sebentar lagi setelah energi pusat bumi berhasil ditemukan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kejadian ini memancing Godzilla yang merasakan getaran energi dari jauh. Godzilla berenang dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Para karyawan Monash yang mengetahui pergerakan ini pun langsung bersiap-siap pergi menuju Hong Kong. Di pusat bumi, Kong berlari mendekati sebuah gunung. Ia melihat sebuah tanda seperti cap tangan, menyentuhnya, dan mendorong batu yang ada di depannya. Ternyata itu adalah sebuah gerbang. Kong berjalan masuk, kemudian mengambil sebuah kapak yang besar, lalu duduk di sebuah singgasana raksasa, seolah-olah tempat itu memang diciptakan untuk spesies seperti dirinya. Di dalam markas Apex di Hong Kong, Maddie dan yang lain melihat sebuah tengkorak King Ghidorah, di mana di dalamnya duduk seorang operator yang menggerakkan robot Mega Godzilla. Apex memprogram DNA King Ghidorah untuk membangun Mega Godzilla dan menggunakan gelombang saraf yang ada di dalam tengkorak itu lalu mengendalikan Mega Godzilla. Di luar, Godzilla sudah sampai di Teluk Hong Kong. Godzilla berjalan menuju daratan dan mulai mengamuk tidak karuan. Semua orang pun masuk ke dalam bunker perlindungan. Di bawah tanah, kapak milik Kong bereaksi. Lalu Kong meletakkan kapak itu di sebuah tempat dan tiba-tiba tempat itu menyala membentuk lambang Godzilla. Di atas, Godzilla yang sedang mengamuk merasakan sesuatu lalu menyemburkan abab nuklir ke arah bawah. Di pusat bumi, Maya melepaskan sebuah mesin untuk mengambil sampel energi dari pusat bumi.
Mesin itu lalu mengirim data energi dari pusat bumi itu menuju kantor Apex yang ada di Hong Kong. Di dalam kantor Apex, mereka lalu merekayasa ulang dan membuat sintesis energi itu dengan cepat. Andrew tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Maya. Lalu, Maya memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Andrews. Kong yang melihat itu pun marah. Mesin yang dibawa Maya berhasil mengunduh data energi ke pusat bumi. Walter yang menerima informasi itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menyalakan kembali Mega Godzilla. Di dalam pusat bumi terjadi kekacauan. Andrew dan yang lain dihadang oleh monster kelelawar. Di saat mereka terjebak, abab nuklir yang ditembakkan Godzilla tadi sudah sampai di sana dan membuat mereka terlempar. Maya mencoba kabur menggunakan pesawat dan memasuki lubang yang dibuat Godzilla. Namun, Kong berhasil menangkap dan meremukkan pesawat tersebut. Melihat tempat itu akan hancur, Kong mengambil kapaknya, melompat memasuki lubang yang dibuat Godzilla, sementara Andrews dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kong keluar dari dalam lubang. Melihat Godzilla, mereka pun kembali bertarung dengan sengit. Di sini, Godzilla tidak mampu mengimbangi kekuatan Kong. Kemudian, Godzilla menyemburkan abab nuklir. Namun ternyata, kapak itu mampu menyerap serangan itu dan melakukan serangan balik. Godzilla melempar kapak Kong dan kembali menyerang Kong. Saat Kong memanjat gedung, ia terjatuh karena terkena serangan abab nuklir Godzilla. Kong kemudian melompat mengambil kapaknya, lalu menghantam Godzilla tanpa ampun. Hal itu membuat Kong terlempar dan Godzilla pun ambruk. Serangan Kong tersebut membuat kapak kehabisan energi. Godzilla tiba-tiba siuman dan kembali melanjutkan pertarungan dengan Kong. Tapi kali ini Godzilla benar-benar marah, meneriaki wajah Kong dan menginjak-injak Kong tanpa ampun. Melihat musuhnya tidak berdaya, Godzilla pun pergi meninggalkan Kong yang tumbang. Di markas Apex, Walter memerintahkan anak buahnya mengaktifkan kembali Mega Godzilla dengan energi yang baru. Namun terjadi kesalahan. Sistem Mega Godzilla tidak stabil. Mega Godzilla pun menyerang Walter yang ada di dalam markas. Sementara, operator yang ada di dalam tengkorak King Ghidorah pun tersetrum hingga tewas. Mega Godzilla lalu bergerak keluar, mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Godzilla yang melihat kejadian itu langsung maju menyerang robot kadal raksasa tersebut. Medi tiba-tiba teringat kalau robot itu terhubung dengan tengkorak King Ghidorah. Lalu mereka mencoba meretas jaringan tersebut. Melihat Godzilla yang kesusahan menghadapi Mega Godzilla, Andrews bermaksud membangunkan Kong kembali. Namun detak jantung Kong sangat lemah, butuh daya listrik yang sangat besar untuk membuat gelombang kejut agar Kong bangun kembali. Nathan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menerbangkan pesawatnya menuju dada Kong. Setelah meletakkan pesawat tersebut, Nathan lalu menyalakan sesuatu dan segera keluar dari pesawat. Tiba-tiba pesawat itu meledak dan berhasil membangunkan Kong. Zia lalu memohon pada Kong agar mau membantu Godzilla. Sambil menangis, Zia mengatakan, meski Godzilla nakal, ia bukanlah musuh Kong. Kong akhirnya mau bangkit dan menyerang Mega Godzilla. Godzilla dan Kong pun bersatu melawan si robot kadal raksasa. Tapi ternyata Mega Godzilla cukup kuat bagi mereka berdua. Tiba-tiba Josh menumpahkan minuman ke dalam lubang komputer dan membuat komputer rusak sehingga sistem mengalami gangguan. Melihat robot kadal yang berhenti sejenak, Kong dan Godzilla mengambil kesempatan untuk menyerang mencabik-cabik hingga Kong berhasil memenggal robot laknat tersebut. Saat semua orang sudah lega, mereka dikejutkan dengan teriakan Godzilla yang berjalan ke arah Kong seperti sebelumnya. Lalu melepaskan tangannya dan malu-malu kadal itu pun mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi meninggalkan Kong. Singkat cerita, pasukan Monarch membangun markas Hollow Earth di rongga bumi untuk menemani sang raja yang bijaksana. Kong tidak ingin mengganggu wilayah kekuasaan Godzilla di permukaan planet. Kong mengalah dan memilih menjadi raja di dalam pusat bumi.
Dan berakhirlah alur cerita film Godzilla vs Kong ini. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya dan sampai jumpa. Salam RN Cinema.